Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh and welcome back to SCC Podcast 467. First of all, let's say thanks to our God who has been giving us mercies and blessings so we can attend and gather here in good conditions and happy situations. Secondly, salawat and salam to our Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam who has brought us from the darkness to the lightness. So today I'm Muhammad Ansar as the host and please welcome our kakak kece. Please. Thank you. Okay, thank you so much for inviting me, especially us. Okay. Okay. My name is Alvin Etia Darmawan, and I'm from Jakarta. And maybe my friends. First of all, thank you for this beautiful chance for us to meet. It's our first time here in Sidrap, and maybe my name is Muhammad Azrul Soipu. You could call me Zain, and we are both from Paramadina University in Jakarta. Oke, so untuk Kak Alvin dan Kak Zain, welcome to Sidrap. Nah, sebelum kita mengupas secara detail mengenai pembahasan kita hari ini, aku mau nanya nih, first impression kakak saat datang ke Sidrap itu bagaimana? Mungkin Alvin ya sebagai pertama kali sebagai pendatang baru ya. Bagi saya pengalaman untuk menginjakin kaki ke Sidrap ini lumayan cukup kaget ya, karena saya sebagai jujur aja orang Jawa asli, orang Sunda yang dimana mungkin kalau misalnya dari tempat saya ke Jakarta itu tidak sejauh ini gitu loh. Mungkin dicapai hanya sampai 1 jam atau 2 jam seperti itu. Tapi saat saya merasakan menginjakan kaki saya ke Sidrap, landing dari Makassar sampai Sidrap sampai 5 jam. Wah itu udah kayak seperti Jakarta Semarang malah kayak gitu. Jauh banget gitu. Tapi ya kita tidak menggunakan tol juga, kita lihat jalan-jalan biasa itu ya lumayan keren lah gitu menurut kita sebagai ini, dan juga perjalanan malam sepi gitu loh. Nah kalau bicara masalah food nih, kakak sudah kulineran nggak di Sidrap? Kulineran sih belum sempat. Mungkin habis ini kita makan-makan. Mungkin. Nah kalau gitu aku rekomenin kakak cobain paleko, karena paleko ini salah satu makanan yang famous di Sidrap. Pokoknya nggak gaul kalau nggak makan paleko. Oke, so kita masuk ke pembahasan kita hari ini dengan tema hubungan internasional, bukan hubungan aku dan kamu. Aduh. Ngeri ya. Oke, kita masuk. We are going to the first questions. Di sini ada yang nanya, untuk kakak itu HI itu apa sih? Oke, mungkin One by one kali kita jawab belum kita Iya, bisa. iya. Oke. So, Tadi pertanyaan apa? Apa itu HI ya? Ya, HI itu apa? Jadi mungkin di pandangan aku, mungkin apa juga berbeda. Tapi HI itu singkatan dari hubungan internasional, di mana kita melihat dan meneliti hubungan antara dua negara ataupun lebih di skala internasional gitu. Kita melihat peristiwa-peristiwa globalisasi, peristiwa-peristiwa seperti konflik, dan kita cari tahu kenapa sih seperti itu dan apa bisa terjadi setelahnya. Mungkin dari Alvin? ya mungkin bagi saya adalah apa sih hubungan internasional itu kayak salah satu penjembatannya antara kedua belah pihak negara, yang mungkin kalau bisa dibilang kayak adanya diplomatis atau kerjasama seperti itu adalah hubungan internasional bagi saya gitu loh, seperti itu sih. Nah, untuk orang awam kan seperti saya ini udah kelas 12, bahkan udah mau tamat, cari preferensi, atau mungkin adik-adik yang dari kelas 11 lagi prepare untuk jurusan di masa depannya, bisa nggak sih diberikan alasan kenapa milih HI dan kenapa harus HI? Oke, mudah dulu ya. Oke, kenapa milih HI? Kenapa harus HI gitu? Karena jujur aja secara aspek dari segala ekonomi, politik, keamanan dan segalanya itu ada di dalam HI gitu loh. Kalau kalian misalnya mau pilih ekonomi, di HI juga ada. Tetapi di dalam ekonomi tidak ada politik, tidak ada segalanya, tapi ada hanya ekonomi. Tetapi dalam HI ada semua di situ, seperti itu sih. Mungkin dari Zen? Kalau aku sih pas kelas 12 cukup bingung mau ambil jurusan apa gitu kan. Dan mungkin itu pandangan aku nggak mau terlalu spesifik satu jurusan, satu fokusnya gitu kan. Nah indahnya HI ini tuh you get a taste of everything. Jadi semua aspek tuh ada. Betul kata Alvin, ada ekonominya, ada politiknya, ada hukumnya. Apalagi kita juga belajar dan lebih aware dengan peristiwa-peristiwa di luar negara sendiri gitu. Jadi buat orang-orang yang mungkin cukup curious ya mungkin ya, itu bagus banget sih seperti itu.
Oke, nah untuk teman-teman biar termotivasi nih Kak, bisa nggak sih diceritain pengalaman Kakak selama menjadi mahasiswa HI? Oke, boleh, boleh. Mungkin dari saya dulu ya. Ya. Oke, untuk pengalaman sebagai mahasiswa hubungan internasional, saya mungkin masih baru-baru ini ya, bahwa pada saat UTS lalu saya merasakan yang namanya interview dengan duta besar anggota G20. Wah, Itu saya merasakan sendiri apa feel-nya atau apa perasaan saya di saat saya menghadapi dengan orang utusan dari negara tersebut gitu loh, dan menjadi eh, apa ya, tamu negara mereka gitu yang menetap di Indonesia, dan juga ya suatu kehormatan bagi kami gitu loh, bisa apa ya, bisa menginterview mereka seperti itu. hmm, oke. Nah di sini ada pertanyaan titipan sih Kak dari teman-teman. Katanya di HI itu belajar apa ya Kak? Oke, mungkin dari saya sekaligus menjawab pertanyaan sebelumnya. Perihal kita belajar apa aja. Nah, ini mungkin pertanyaan itu nyambung dua-duanya. Karena kebetulan saya mahasiswa tuh aktif banget menurut saya. Karena nanti kalau teman-teman masuk HI nanti bakal kenal istilah banyak gitu. Tapi saya pas dari awal hingga semester 7 sekarang cukup aktif dalam dua hal. Yang pertama mungkin buat teman-teman yang belum tahu ada namanya MUN. Oke. Ada namanya MUN, itu Model United Nations itu. Jadi mungkin teman-teman familiar dengan istilah lomba debat bahasa Inggris ya. Oh, Mungkin iya. ada. Tapi ini MUN itu cukup unik karena ini simulasi PBB. Jadi nanti orang-orang yang ikut lombanya itu nanti merupakan delegasi dari negara gitu. Dan saya udah ikuti beberapa kali. Dan di MUN ini tuh beberapa kali ketemu orang-orang luar negeri, ketemu orang-orang beda universitas gitu kan. Kan cukup juga menambahkan pengalaman juga. Dan yang saya belajar yang paling penting di sebagai usaha itu saya belajar cara berdiplomasi. Itu penting banget gitu. Apalagi saya pernah aktif di sebuah forum namanya FKMHI. Itu singkatannya Forum Komunikasi Mahasiswa Hubungan Internasional Indonesia, di mana hampir seluruh mahasiswa HI itu bergabung dalam forum ini. Yang kebetulan kemarin saya juga menjabat sebagai presidium nasional, dan situ saya kenal dengan hampir semua mahasiswa HI se-Indonesia. Dari Sabang sampai Merauke saya hampir kenal semua. Dan cukup interesting juga, di mana walaupun kita beda kampus, beda alma mater, tetap kita mahasiswa HI gitu. Dan belajar di situ cara diplomasi, cara berkomunikasi sama teman-teman beda universitas juga, dimana yang kita belajar dari mata-mata kuliah, cara berkomunikasi, cara berdiplomasi, cara kita approach orang baru itu dipraktekkan langsung gitu. Jadi mungkin teman-teman ketika ikut HI nanti bakal belajar cara berkomunikasi, diplomasi, dan Apin pun juga sering pakai ilmu itu seperti itu kan ya. Ya mungkin kalau dari saya, kalau masalah apa aja sih yang dipelajari di dalam hubungan internasional, ya seperti yang kita tahu bahwa ekonomi, politik, terus keamanan, dan juga militer tentunya itu dipelajari di kita juga secara negara itu dipelajari. Dan demi kenapa kita harus melihat dari negara luar juga bagaimana mereka mempertahankan negaranya, lalu bisakah kita mengimplement keamanan itu di negara kita sendiri, seperti itu sih. Oke, untuk pertanyaan selanjutnya kita mau pertanyaan dari teman-teman audiens di sini. Viewer ya. Viewers yang di sini. betul. Boleh kan? Boleh tentu. Untuk teman-teman yang mau bertanya silakan. Oke, di sini ada yang sudah kirim jawaban. Maksudnya pertanyaan untuk kakak. Nah, kalau misalnya sudah lulus HI itu prospek kerjanya itu kerjanya di mana gitu kak? Oke, kalau dari pengalaman saya ya, mungkin kalau saya itu terakhir saya bekerja itu di salah satu organisasi internasional, gitu loh, di salah satu organisasi internasional yang di bawah dinaungi oleh United Nations, itu bermarkas atau berkantor di Amerika Serikat. Nah, itu dalam bidang ekonomi tentunya. Seperti itu sih. Kalau mungkin Zen bisa menambahkan prospek pekerjaan gitu. Prospek pekerjaan mungkin kalau masa depannya jika sudah lulus ya, kan di HI kita diajarkan cara berdiplomasi, cara berkomunikasi, juga beberapa kampus juga mengajarkan bahasa-bahasa asingnya juga gitu kan. Nah paling jelas mungkin buat teman-teman juga kalau daftar di HI, ikuti kuliah HI pasti dapat kesempatan mungkin kedepannya diplomat ataupun duta besar. Emang itu the main prospect gitu kan. Juga ada sebuah istilah di mana mahasiswa tuh ikut HI itu we are trained to be diplomats kan, seperti itu. Emang diajarkan banget, tapi
walaupun itu emang diajarkannya, tapi itu bukan main goalnya juga gitu. Banyak itu prospek kerja, bisa jadi jurnalis, bisa jadi peneliti gitu. Banyak banget karena ini HI juga seluas itu. Banyak teman-teman saya juga yang kerja di perusahaan juga banyak gitu kan, segala macam. Jadi kalau untuk kasih tahu apapun secara spesifik apa prospek kerjanya nggak ada, karena sangat luas itu HI ya, seperti itu. Sangat luas bagi untuk HI itu pekerjaannya sangat luas. Kadang ada yang di DPRD, bagian politikus, terus juga ada yang bekerja di salah satu perusahaan internasional. Itu banyak banget untuk prospek pekerjaan HI seperti itu sih. Ya. Nah, itu tadi beberapa prospek kerja yang udah dijabarkan Kakak Alvin dan Kak Zain. Nah, kalau berbicara masalah perkuliahan nih, banyak isu nih kalau masuk ke dunia perkuliahan itu ada tingkat kesulitannya masing-masing setiap jurusan. Nah, untuk spesifiknya di HI itu tingkat kesulitan masuk, ngejalanin, atau bahkan keluarnya itu gimana, Kak? Oke, kalau mungkin dari saya, awalnya masuk HI itu masih senang-senangnya, masih wah ini ikuti ini. Nanti teman-teman mungkin kalau ikut HI bakal mengenal istilah paper. Mungkin Alvin dan saya kita sangat tahu istilah paper ini bisa sampai 10.000 kata per paper ya. Tapi menurut saya pribadi itu emang secara jalannya, secara itu emang susah. Dan saya bisa semua jurusan tapi susah gitu. Mau itu jurusan sastra ataupun mau kedokteran, semuanya punya level yang sama, susah semua gitu. Dan cara untuk bikin gampang itu dengan cara niatnya gitu. Jadi saran saya sih kalau masuk HI itu make sure aja benar-benar niat dengan hubungan internasional, niat untuk belajar, karena semua jurusan semua itu sulit gitu, dan jika niat nanti bakal lancar lah jalannya, seperti itu sih. Kalau dari saya sih kayak enjoyin aja sih ya, lebih ke apa yang kita hadapi itu jangan terlalu dibawa beban gitu loh, karena apapun yang dibawa beban seperti sulit ke depannya gitu. Tapi ya kalau di-enjoyin untuk ke depannya ya ini aja kayak relax, terus juga ya udah seneng-seneng aja gitu loh, bahwa ya apa sih gitu paper 10.000 kata, apa sih paper 5.000 kata, itu masih bisa diatasi kalau kalian bawanya enjoy, dan juga ya nggak terlalu serius banget, bukan nggak serius banget ya, lebih ke yaudahlah jalaninnya dengan santai, dengan hati yang tenang, kalian kerjakan, dan juga ya udah gitu, kita maju ke depan seperti itu sih. Nah, untuk pertanyaan selanjutnya ini ada yang baru masuk. Katanya kalau mau masuk HI itu harus jurusan IPS ya, Kak? Oh, mungkin Alvin saja balas ini ya. Oke, kita cerita tentang ini aja. Jujur aja saya bukan orang IPS. Saya masuk SMA dengan jurusan IPA. Tentunya. Mungkin kalau orang bilang berkata bahwa saya ini salah jurusan gitu loh, salah jurusan, salah tujuan gitu. Tapi ternyata apa yang ada di dalam hubungan internasional itu tidak selalu tentang IPS tentunya gitu loh. Tentunya ada ekonomi gitu kan, tentang ada keamanan dan juga dan segalanya lah gitu tuh. Dan itu menurut saya bukan hanya IPS yang bisa, IPA pun juga bisa gitu loh. Bahkan kecuali untuk HI pun untuk segalanya ya IPA, dari segala fisika, biologi semua bisa masuk di situ. Asalkan ada keinginan dan juga ada niat di situ, dan juga bisa. Nah, untuk teman-teman itu tadi referensi untuk apa sih itu HI, apa tujuan HI dan kenapa harus HI. Nah, sekarang kita masuk ke sesi mitos atau fakta. Nah, Saya nggak ada. Iya. Nah, sebelum kita masuk ke statement pertama, aku mau jelasin ke kakak rules-nya. Jadi di mitos atau fakta ini, kakak nanti akan ngejawab statement itu, menjabarkan, menjelaskan ataupun meluruskan statement yang bisa jadi keliru. Oke, siap? Baik. Oke, kita pergi ke statement pertama. Mahasiswa HI itu harus pintar bahasa Inggris, mitos atau fakta? Fakta. Kalau saya sih fakta sih ya, tapi ya dalam penjelasan meluruskan sih sebenarnya tidak selalu sih. Kayak mungkin ya 80% lah. 80% English, 20% Indonesia. Atau mungkin lebih ke 50% English, 25% for strangers language. Kalau dari saya sih enggak, maksudnya kayak fakta karena harus bisa bahasa Inggris. Cuman mungkin itu semacam apa ya, mitos dari orang-orang di mana dianggapnya harus
as fluent as Americans speaking English. Enggak gitu. The point of language is you both understand gitu kan. Yang penting bisa saling berkomunikasi dan dua pihak tuh ngerti apa yang disampaikan, itu udah bisa berbahasa gitu. Jadi menurut saya fakta tapi tidak sefluent orang luar gitu. Tapi kalau bisa nggak apa-apa gitu sih, mungkin dari saya tambahan dikit. Lanjut mungkin. Oke, untuk statement kedua, mahasiswa HI itu harus jago matematika ekonomi, mitos atau fakta? Mitos tentunya, karena hubungan internasional itu tidak melulu tentang hitung-hitungan tentunya. Karena apa? Kita kan negosiasi itu juga, misalnya negosiasi ceritanya, dan itu tidak selalu melulu tentang matematika, tentang ekonomi, tidak, tapi tentang bagaimana kita public speaking, seperti itu sih. Tentunya kalau hubungan internasional itu public speaking yang harus diutamakan. Jadi buat teman-teman yang takut matematika, HI nggak ada. Pokoknya matematika Pokoknya jurusan HI itu is the best. Yeah. Pilihan yang nggak bisa matematika tuh, wah HI banget nih. Oke, kita ke statement ketiga. Mahasiswa HI itu sering keluar negeri, mitos atau fakta? 1, 2, 3, mitos. Tentunya. Karena kalau bisa dibilang keluar negeri, wah itu sih tergantung dari kalian sudah lulus ya. Jadi kalau misalnya kalian sudah lulus, kalian bekerja di Kementerian Luar Negeri, kalian dapat tugas baru bisa. Tapi kalau misalnya setelah lulus kayaknya enggak deh. Tergantung dari pekerjaan kalian, seperti itu sih. Tapi kalau ada duitnya nggak apa-apa ya. Ya, kalau secara sendiri ya, Kita sendiri tidak ada nggak ini apa-apa. nggak apa-apa liburan. Oke, untuk statement yang keempat, mahasiswa HI itu harus up to date. Wah, bareng-bareng. 1, 2, 3, fakta. Karena gini loh, kenapa harus up to date? Karena ya kita harus melihat situasi kondisi dunia saat ini gitu loh. Kita tidak bisa kehilangan kabar sedikit pun gitu loh. Kita harus selalu cari fakta apapun itu, berita-berita tentang dunia apa itu kita harus cari tentunya. Kenapa? Itu menjadi bahan untuk kita, untuk pembelajaran kita, untuk menjadi suatu berita juga ya, suatu materi untuk kita, seperti itu sih. Jadi buat teman-teman yang ingin masuk HI, saran ini sekarang up to date sama segala macam berita. Ya, Harus up to date banget. Biar nanti kedepannya biar lebih lancar dan biasanya kalau kelas tiba-tiba dosen nanya, ada baca berita gak gitu. Dan ketika ada yang nggak tahu nih, wah kamu mau baca berita, kamu anak HI gitu. Dan pasti berita nggak jauh-jauh dari konflik yang terbaru ataupun ekonomi kenaikan ini itu sangat dipakai banget sih di hubungan internasional, seperti itu sih. untuk up to date sih nggak selalu melihat tentang berita ya, sosial media pun juga ada gitu. Kayak misalnya sekarang kan banyak akun tuh tentang info-info seperti itu kan, konflik mana gitu selalu update sih gitu aja. Nah ini, maaf tambahan dikit nih, tambahan. Ini mungkin relate ke tadi statement sebelumnya, di mana harus pintar kan ya, ataupun harus up to date kan. Nah ini saya baru tahu sekarang. Cuman ini buat teman-teman baru nih yang mungkin masih awam dengan ilmu HI ataupun apa itu hubungan internasional. Cuman HI dalam Inggris itu international relations. Tapi relations ini kata pertama tuh relate. Berarti harus relate to everybody kan ya. Tadi benar kata Alvin bahwa HI itu ada di aspek kecil-kecil tuh semua ada. Kita menggunakan HP ini efek dari HI, globalisasi contoh gitu kan. Kalian buka TikTok atau buka tren-tren terbaru itu HI gitu loh. TikTok dan segala macam YouTube ini semua tuh HI. Ada HI-nya, ada unsur HI-nya. Jadi teman-teman kalau rasa HI itu bingung itu apa, lihat sekitar itu udah HI teman-teman semua. Seperti itu sih, tambahan dikit aja. Oke, untuk statement selanjutnya, mahasiswa HI itu keras kepala dan suka debat, mitos atau fakta? Kayaknya Tergantung sih. tergantung sih. Tergantung Tapi kalau orang. misalnya untuk antara dua pilihan itu saya kayaknya mitos deh. Karena nggak semua orang yang masuk ke hubungan internasional itu keras kepala. Tapi kalau misalnya debat itu kan sebagai pilihan ya, lebih ke gimana kalau misalnya debat bahasa Inggris kah, atau mungkin debat tentang hubungan internasional gitu kan. Terus juga untuk masalah debat kayaknya untuk di kerjaan internasional ada ya. Kayak misalnya contohnya di United Nations itu kan harus debat gitu loh. Mereka berdebat, terus kalau misalnya kalian karir setelah lulus kalian menjadi seorang anggota DPR mungkin politikus, itu kan suatu hal yang bisa didebatkan gitu loh. Dan juga ya tentunya ada lah gitu loh. Tapi soal masalah fakta atau mitos seperti itu sih. Kalau saya sih tergantung.
Karena di HI kita kan tadi saya bilang rata-rata anak itu diajarkan dan di-prepare untuk menjadi diplomat. Apakah ada diplomat yang marah-marah ataupun yang keras kepala? Nggak ada sih. Kita diajarkan untuk selalu netral, selalu memberikan image terbaik kepada orang-orang. Orang-orang apalagi kalau kita perwakilan negara lain, kita harus bersikap sesopan dan sebaik mungkin kan. Dan kalau kita masalah debat ataupun berdiskusi harus netral ataupun harus menyampaikan dengan baik segala macam seperti itu sih. Jadi kalau saya sih tergantung orang. Kadang-kadang ada mungkin beberapa orang yang emang kebawaannya seperti itu. Tapi the majority sih ya gitu sih untuk mitos itu. Dan juga kan tadi kata Kak Zen juga bilang bahwa diplomat suatu negara gitu, karena kan mereka juga bawa nama negara masing-masing gitu loh. Kalau mereka keras kepala dan juga suka debat, itu kan memalukan negara masing-masing gitu kan. Jadi ya secara general kita harus kepala dingin untuk menghadapi segala permasalahan seperti itu sih. Nah itu tadi mitos beberapa statement yang udah dibantah atau diterima dari kakak, mitos atau fakta. Jadi untuk teman-teman sekalian kalau ada yang ingin ditanyakan bisa langsung ke Kak Alvin atau Kak Zain supaya beberapa statement-statement yang berkeliaran di luar sana itu bisa diluruskan untuk teman-teman yang lagi cari referensi atau mungkin lagi prepare untuk menyiapkan jurusannya di tahun depan. Ya. Nah, untuk selanjutnya aku mau tanya nih, target dan harapan kakak untuk kedepannya gimana? Oke, mungkin dari saya dulu ya. Target dan harapan saya untuk kedepannya, saya sih semoga cepat lulus, karena insya Allah target saya tahun depan itu udah bisa lulus, lalu udah bisa cari kerja dan juga ya menjalankan kehidupan saya yang seharusnya dalam on the track di hubungan internasional seperti itu sih, lebih relate seperti itu. Mungkin Dusin? Kalau target pribadi sih jelas lulus kuliah dulu, karena kita juga tinggal setahun lagi ya. Ya. Lulus kuliah dulu, dapat kejar impian kita. Untuk harapan seperti itu. Tapi mungkin untuk harapan sekarang saat ini, saya harap mungkin saya dan Alvin udah datang ke Sidrap SMA 2 ini untuk mungkin menyebarluaskan wawasan dan advokasi perihal apa itu hubungan internasional. Jadi harapan saya saat ini mungkin ke depannya teman-teman kalau ketemu peristiwa hal itu, oh ingat ada Calvin sama Kak Zain yang ngajarin kita dulu gitu loh. Itu sih mungkin dari kita untuk harapan dan target. Nah untuk teman-teman nih kalau misalnya mau nanya mengenai HI bisa dihubungi di mana nih Kak? Ada Instagram maybe? Boleh. Kalau di Instagram pribadi kami ada di @_radithya AA. Kalau saya gampang Zain tapi pakai I ya. Kadang-kadang suka pakai Y karena emang mirip sama Zain Malik sih. Tapi Zain Silolipu. Jadi ZAIN Silolipu seperti itu. Oke. Nah untuk audiens yang offline hadir hari ini ada yang ingin ditanyakan? Oke, karena waktu udah berjalan nggak terasa, bahkan ini udah jam berapa ini? Jam 15.13, hampir setengah jam lebih ya kita bicara-bicara. Nah untuk teman-teman kalau misalnya mau info selanjutnya bisa tadi dihubungi Kak Zain atau Kak Alvin. Oke, I think that's all for today. Thanks for your nice attentions. Oke, ada. Mungkin dari saya mungkin bisa ngasih challenge ya. Oke. Challenge tentang penggunaan bahasa dalam hubungan internasional tentunya. Dalam arti ya kita menggunakan bahasa Prancis kah atau Rusia atau mungkin Arab mungkin kalau bisa. Ya kan kita coba-coba aja. Ya, mungkin kalau misalnya Rusia kita serahkan kepada ahlinya. Nah mungkin apa kabar atau bagaimana gitu. Oke, jadi untuk apa kabar Ukak Tibia kayak gitu. Jadi mungkin ini saya ajarkan mungkin perkenalan aja mungkin ya, perkenalan bahasa Rusia. Jadi buat bahasa Rusia ini kan juga kebetulan Rusia ini juga bahasa internasional yang diresmikan oleh PBB juga. Jadi misalnya teman-teman ketemu orang Rusia ya pakai aja mungkin perkenalan diri mungkin. Привет, меня зовут nama gitu. Contoh Привет, меня зовут Amar seperti itu. Привет, меня зовут Amar. Ukak Tibia itu kan gini nanya ke orang, misalnya udah jelasin nama saya Amar. Terus Amar lanjut nih Ukak Tibia gitu kan. Ukak Tibia itu bagaimana kabarnya? Jadi jawabnya dengan хорошо. Harus kayak gitu. Хорошо. Coba
Perkenalkan nama, mungkin Amor challenge nih kan ya. Aduh, apa tuh nih? Privet. Menya Zabut. Minyak Zabut Amar. Gila langsung bisa dong. Keren. Ini ada sound effect ini. Oke, kalau dari kakak mungkin mau ngasih challenge nih tentang bahasa Perancis tentunya. Oh ya, aku juga interest ya kak. Ya, betul banget. Bahasa Perancis adalah bahasa yang romantis tentunya, dan juga sedikit kita pakai ada sedikit campuran Arabnya gitu. Kayak dan sebetulnya ya. Mungkin saya mau ngasih sedikit aja. Bonjour, bon après-midi. Bonjour, Bonjour, bon après-midi. bon Après-midi. midi, Après-midi. midi. Je suis Alvin Aditya Je suis Ammar de Université Paramadina. de SMA Negeri 2 Sidrap. Ya, kayak gitu. Jadi ada kata akhirannya ya. Tepuk tangan dong mungkin. Oh iya, Oh, tepuk tangan tepuk dulu tangan. dong. Uy. Itu udah bagus untuk belajar Iya, udah bahasa gitu. Uy. Wih. Tapi kan kalau di TikTok itu lagi berseliweran cara memperkenalkan dirinya itu jemapel. Ya, cuma pel, je suis itu untuk kalau misalnya kita udah ngobrol sama siang, je suis. Kalau jemapel tuh, halo, perkenalkan nama saya Alvin. Gitu. Bonjour, je m'appelle Alvin. Seperti itu sih. Jadi Prancis tuh ribetnya gitu. Apa sih cara ngomongnya tuh harus kayak detail banget. Iya. Jadi kayak bukan Jemapel tapi Jemapel gitu. Jemapel. Gitu. Keren sih. Iya, kayak bahasa Perancis tuh kayak menurut saya ya itu wah banget. Kenapa? Ya saya nggak ngerti ngerti bahasa Rusia ya, nggak ngerti bahasa Rusia, ngerti bahasa Spanyol itu nggak bisa. Tapi karena saya jujur aja itu karena ngambil mata kuliah bahasa Perancis. Di dalam, nah ini sangat berhubungan banget sama HI. Kenapa? Dalam mata kuliah di hubungan internasional itu wajib mengambil mata kuliah bahasa asing. Kalau nggak salah ya, saya di kampus kita di Universitas Paramadina itu ada sekitar 4 bahasa asing. Yaitu ada bahasa Prancis, bahasa Chinese, dan Mandarin, bahasa Arab, dan juga kalau nggak salah bahasa Spanyol ya. Jepang. Oh, Jepang. Jepang. Itu ada 4 bahasa yang wajib diambil di semester 5 dan 6. Seperti itu. Dan juga itu bertahap loh. Dari semester ganjil dan semester genap. Ada bahasa misalnya bahasa Prancis 1 dan bahasa Prancis 2 seperti itu sih. Dan dosennya juga ahli dengan bahasanya kan ya? Ahli biasa seperti itu. Wah, seru banget nih kalau misalnya mau masuk HI itu belajar bahasanya, banyak ya pilihan bahasanya. Untuk bahasa sebenarnya banyak. Tergantung kampus sih. Tergantung dari kampus. Jadi pasti nggak jauh dari 5 bahasa internasional. Ya. Tapi di antara beberapa bahasa itu aku tertarik sama bahasa Prancis sih. Harus dong. Karena jujur aja kalau kakak ini di Paramadina itu dosennya langsung dari Hongaria. Oh. Dia langsung dari Hongaria. Dia orang Indonesia yang menetap di sana sebagai dosen juga di Universitas Hongaria. Dan juga beliau mengajarkan lewat Zoom. Itu masih boleh saya sebut namanya nih. Boleh. Monsieur Budiman. Monsieur Budiman, beliau mengajar di Universitas Hongaria. Dan beliau salah satu dosen bahasa Prancis saya yang benar-benar sabar menghadapi saya. Dan juga ya beliau sangat baik orangnya. Dan tidak orangnya tidak muluk-muluk. Dia kalau misalnya mahasiswa pengen belajar, ayo belajar. Tidak pun ya udah, tidak apa-apa gitu loh. Hanya ingin mendapatkan nilai ya silakan. Tapi kalau mau belajar, ayo gitu loh. Wah, keren sih. Nah, setelah challenge ini kayaknya udah mau udahan nih karena lagi sebentar lagi mau sholat azhar nih. Benar. Sholat ya, Pak? Sholat. Sholat dong. Sholat. Aduh. Oke. Oke, untuk teman-teman ada pertemuan, ada perpisahan. I think that's all for today. Thank you for watch our live, and then assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh and see ya. Iya. Siap.